ya, semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Agar kita tetap semangat belajar, sebelum memasuki materi, mari kita semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak, silahkan berdiri semuanya. Nah, agar pembelajaran nanti berjalan dengan baik, silahkan baju kalian dirapikan terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan agar tercipta sikap disiplin pada diri kita. Nah, Ibu mau bertanya sekarang, bagaimana kegiatan literasi hari ini? Sudah berapa buku yang kalian baca dari perpustakaan? Wah, banyak sekali ya. Tetap semangat untuk membaca buku di perpustakaan, karena membaca buku dapat menambah wawasan ilmu kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang air, yaitu manfaat air, siklus air, dan bermain air. Silahkan kalian buka buku modul kalian yang berjudul Modul IPA, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Gambar apa sajakah itu? Benar sekali, yang pertama adalah gambar seorang anak sedang minum. Kemudian yang kedua adalah gambar seorang anak sedang mandi. Dan yang ketiga adalah gambar seseorang anak sedang mencuci. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, siapa sajakah yang membutuhkan air? Siapa yang tahu? Coba dijawab. Ya, silahkan. Benar sekali, selain manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Jadi, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya membutuhkan air. Dari ketiga gambar tadi, apa sajakah manfaat air bagi manusia? Ya, Ani, silahkan dijawab. Benar sekali. Yang pertama adalah gambarnya seorang anak sedang minum. Jadi, air bermanfaat untuk minum. Tahukah kalian apa arti kosakata yang benar dari minum? Tidak ada yang tahu ya. Jadi, minum artinya memasukkan air ke dalam mulut lalu meneguknya. Sekarang gambar manfaat air yang kedua. Ya, yang kedua adalah gambar seorang anak sedang mandi. Jadi, air bermanfaat untuk mandi. Apakah kalian tahu arti kosakata dari mandi? Tidak ada yang tahu juga. Jadi, mandi artinya membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Kemudian, gambar yang ketiga tadi, gambar seorang anak sedang mencuci. Jadi, manfaatnya air digunakan untuk mencuci. Nah, sekarang apa arti kosakata dari mencuci?
Tidak ada yang tahu juga? Jadi, mencuci itu artinya membersihkan dengan memakai air. Nah, kesimpulannya jadi apakah air itu? Ada yang tahu? Ya, kamu silahkan dijawab. Hampir benar jawaban kamu. Jadi, air adalah daya alam yang ada di bumi secara alami. Nah, anak-anak, dari manakah asal air di bumi ini? Tidak ada yang tahu juga. Jadi, air di bumi ini terjadi karena adanya proses siklus air. Proses siklus air adalah proses terjadinya air. Air di bumi selalu bergerak dan siklus air terjadi secara alami. Pergerakan air terus-menerus di atas, di permukaan, dan di bawah permukaan bumi. Sekarang perhatikan proses siklus air berikut ini. Jadi, energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan pada permukaan laut yang disebut sebagai evaporasi. Sedangkan penguapan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut sebagai transpirasi. Kemudian, uap air yang berada di udara mengalami pengembunan atau disebut sebagai kondensasi yang menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-lama awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air yang semakin banyak. Dan akhirnya air turun ke permukaan bumi yang biasa kita sebut sebagai hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, proses awal siklus air adalah? Ya, Adi, silahkan dijawab. Benar sekali. Proses siklus air yang pertama adalah evaporasi. Nah, seperti apa evaporasi tadi? Ya, jadi proses matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan. Kemudian, transpirasi tadi apa, anak-anak? Benar sekali, proses penguapan pada tumbuhan atau makhluk hidup. Nah, kemudian uap air mengalami pengembunan disebut apa, anak-anak? Ya, disebut sebagai kondensasi. Sedangkan presipitasi tadi apa? Silakan dijawab, Edo. Ya, benar sekali. Yaitu air yang turun dari awan biasa kita sebut sebagai hujan. Nah, tugas kalian nanti silahkan kalian menggambar proses dari siklus air. Untuk tugas sekarang, silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Kemudian carilah dampak air bagi peristiwa bumi. Setelah kalian semuanya mengerjakan, nanti kumpulkan ke depan untuk Ibu nilai. Selanjutnya, kita olahraga memanfaatkan air. Tahukah kalian perbedaan berjalan di darat dan di air? Ibu akan mempraktekkan berjalan di darat. Jadi, berjalan di darat terasa lebih ringan dan enteng. Kemudian, bagaimana dengan berjalan di air? Perhatikan tayangan video berikut ini. Selain itu, air juga dapat kita jadikan sebagai olahraga untuk menyehatkan badan loh. Apa sih olahraga air itu? Olahraga air adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan di air baik bersama-sama ataupun sendirian. Olahraga ini dapat dilakukan di kolam renang, sungai, dan laut. Renang. Renang merupakan salah satu jenis olahraga air. Apa kalian suka berenang? Aku juga suka berenang loh. Sebelum berenang, pastikan kalian sudah memakai pakaian untuk berenang ya. Setelah memakai pakaian renang, kita tidak disarankan untuk langsung berenang loh.
Tetapi sebelum memulai berenang, kita harus melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus pemanasan lebih dahulu? Pemanasan dapat mencegah tubuh kita mengalami kram otot saat melakukan aktivitas renang. Pemanasan juga bermanfaat untuk meningkatkan suhu tubuh agar tubuh kita siap melakukan aktivitas seperti olahraga renang dan olahraga lainnya juga loh. Sebelum masuk ke dalam kolam renang, duduklah di pinggir kolam dan masukkan kaki ke dalam air. Kalian juga bisa duduk sambil menggerakkan kaki. Ini bertujuan agar tubuh kita menyesuaikan diri dengan suhu air yang ada. Berjalan-jalanlah terlebih dahulu di kolam renang. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui situasi kondisi dari kolam renang tersebut. Contohnya tinggi kolam tersebut. Ini sangat penting agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tenggelam atau kram otot. Setelah melakukan semua hal tersebut, barulah kita boleh melakukan aktivitas renang, tetapi tetap jaga keselamatan dengan tidak bermain-main ke kolam renang yang lebih dalam. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, jadi olahraga air adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik bersama-sama ataupun sendiri. Olahraga ini dapat dilakukan di kolam renang, di sungai, atau di laut. Jenis olahraga air yaitu renang. Maka, berjalan di air akan terasa lebih berat karena adanya volume air yang kita lewati. Gerak dasar berenang yaitu menggerakkan kaki di air. Anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya, air merupakan kebutuhan bagi manusia. Air diperoleh dari terjadinya proses siklus air. Dan ada banyak sekali manfaat air bagi makhluk di bumi ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, pastikan di sekeliling kalian tidak ada sampah yang berserakan. Jika ada, silahkan kalian ambil dahulu, kemudian kalian buang ke tempat sampah. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.